Kehadiran kami hari ini ingin melakukan pengaduan atau laporan sehubungan dengan adanya dugaan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh inisial KAR ya. Jadi kami hadir untuk menyampaikan pengaduan. Tadi pengaduan kami sudah diterima oleh KPAI, nanti akan ditindaklanjuti. Kira-kira begitu teman-teman. Mungkin contoh bentuk kekerasan itu seperti bentuk kekerasannya yang pertama itu ada tiga kejadian yang kami berikan sebagai bukti ya. Yang pertama itu kekerasan sekitar bulan Oktober 2023 itu pelaku ini yang diduga itu menjewer anaknya hingga tersungkur, terjatuh dan menangis begitu. Nah terus kemudian yang kedua dilanjutkan dengan kekerasan di bulan Februari 2024 itu memukul perut anaknya hingga menangis. Nah kemudian yang ketiga itu adalah terhadap anak pertama itu dicakar sehingga ada bekas luka cakaran, dan begitu ditanya ternyata si anak mengakui bahwa dia dicakar oleh mamanya. Jadi terhadap video-video bukti-bukti juga kami sudah lampirkan, kami sudah sertakan kepada ketua KPAI. Begitu kira-kira teman-teman. Mungkin motifnya apa? Motifnya kami tidak tahu motifnya apa, tapi sepertinya memang suka ringan tangan dan kasar terhadap anak. Itu kejadian sudah berapa lama? Tadi kami sampaikan di 2023 bulan 10, kemudian di Februari 2024, kemudian di bulan April 2024. Itu terhadap fisik ya, yang masih terrecord. Banyak yang masih belum terrecord. Nah, termasuk misalnya kekerasan verbal berupa suara keras terhadap anak hingga anak menangis segala macam, itu juga sering. Jadi perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Bukan hanya sekali. Diduga apakah punya sakit stres atau bagaimana? Nah, itu kami tidak mengetahui ya, apakah apa motifnya dilakukan begitu. Tapi kejadian itu disaksikan sendiri oleh EA atau dari saksi-saksi lain? Iya, itu kan ada CCTV. Jadi kita berbicara dari bukti adanya CCTV ya. Jadi terrecord semuanya. Tanggalnya, jamnya begitu. Jadi selain bukti CCTV ya si suami juga di situ atau pengadu begitu. Ketika dilakukan kekerasan maka si pengadulah yang mengangkat anaknya kemudian melerai, kira-kira begitu. Bang, berarti waktu saat kejadian itu dari Pak EA juga sudah berusaha menegur istrinya untuk berhenti melakukan tindakan? Sudah menegur. Kalau kita lihat dari video-video itu malah mama jangan keras sama anak. Bahkan ketika ada anaknya beberapa kali terjatuh dimarahi, malah dia yang melerai, bahkan dia yang mengangkat. Kira-kira begitu teman-teman. Tapi kenapa baru melaporkan saya? Jadi seperti ini, sebenarnya klien kami ini dia tidak mau mengumbar karena ini kan persoalan keluarga begitu ya. Nah, tetapi mau tidak mau karena sekarang juga klien kami tidak pernah ketemu dengan anaknya, maka dikhawatirkan bahwa tindakan ini yang dilakukan secara berulang-ulang itu terus terjadi begitu. Jadi dia sangat khawatir dengan kondisi fisik atau psikis daripada anaknya, apalagi kan sekarang masa usia golden age ya. Dan sekarang kan mereka tidak pernah ketemu lagi dengan anaknya. Sedangkan kemarin aja satu rumah sering dilakukan tindak pidana kekerasan, apalagi tidak dalam satu rumah. Nah, kita tidak tahu. Justru itulah upaya preventif daripada seorang ayah terhadap anaknya. Sejak kapan Bang EA tidak bertemu dengan anaknya, Bang? Kurang lebih sekitar bulan Mei 2024 kemarin sampai saat ini. Tapi ada usaha untuk ketemu anaknya? Ya kalau usaha untuk ketemu anak ya tentu kan seorang, apalagi kalau kita lihat dari sosial medianya juga dia sangat dekat dengan ayahnya ya, bahkan diajak sholat segala macam. Dari video-video itu juga kita melihat bahkan ketika anaknya sedang sakit, mamanya kan sibuk syuting kan, bergantian papanya yang menjaga di rumah, papanya yang nyuapin makan, itulah saking dekatnya dengan anak. Tapi kemarin dari pihak Kimberly bilang tidak menutup akses ketemu anak yang dari Edward sendiri susah dihubungi. Ya ini kan dalam proses dispute, jadi kedua belah pihak ya agak sulit untuk bertemu begitu ya. Ya kedua belah pihak kami meyakini tentu mereka akan berusaha sebisa mungkin yang terbaik untuk anak. Tetapi dalam kondisi saat ini sepertinya, apalagi mungkin persoalan mereka itu bukan hanya persoalan berdua ya,
tidak ada campur tangan pihak ketiga segala macam, sehingga menjadi semakin terjadi disharmonis. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Ada yang tambahan teman-teman? Monggo. Alasan Edward nggak hadir hari ini apa? Tadi disampaikan kepada kami karena beliau ada agenda lain, jadi kami yang kuasa mewakili, dan itu Upaya langkah selanjutnya apa, Pak? upaya selanjutnya tentu kita menunggu proses yang berlangsung ya di KPI. Kami sangat menghargai itu. Nanti tentu ketika ada proses tindak lanjut, maka kami akan berkabar kembali begitu. Karena kan Bukti ada bekasan gitu. Oh, iya. Maksudnya Iya. bukti gambar-gambar. gambarnya ya. Kalau Jadi visium atau apa? sebenarnya di video ada. Jadi yang pertama ini kejadian di taman yang kami tadi sampaikan di tanggal 18 Oktober 2023 ya. Jadi nanti videonya kami tunjukin. Jadi ini gambar-gambarnya saja, ada keterangannya. Si ini anak sampai tersungkur terjatuh. Oh, itu jatuh. Ya, kena bagian muka karena dijewer sama apa ya, inisial KA tadi ya. Nah kemudian ini ini korban anak pertama ya. Jadi telinganya sampai terdapat bercak darah. Begitu ditanya, ya saya dicakar mama katanya. Nanti ada videonya kalau lebih jelas. Nah kemudian ini kejadian di bulan Februari 2024 di ruang tamu. Anaknya dipukul, anaknya minta makan, kemudian dipukul perutnya sampai menangis. Kemudian datang suaminya untuk melerai. Sampai mbaknya juga datang ini karena si anak menangis kesakitan. Gitu. Videonya juga kita sudah ada, mungkin lebih ringkas di video ya. Kalau ini kan berbentuk gambar. Perlu videonya untuk diperlihatkan? Boleh, Bang. Boleh ya? Sampai akurat. Biar akurat ya. Kesini bang. Oke. Mundur aja dikit tuh biar bagiannya. Nah, Terus saja mundur. Nah iya bang. Tetep aja Tahan ya, Bang. depan HP depannya. Ya bentar ya Mas Minta ya. ini keren. Jangan juga. Oke tahan bang. Tahan. Tahan. Tahan.